Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Riris Ratnasari, calon guru penggerak Angkatan 7 dari SMA Negeri 1 Magetan. Pada video kali ini, saya akan memaparkan aksi nyata saya pada modul 1.4, yaitu tentang budaya positif. Adapun aksi nyata pada modul 1.4 yang saya pilih adalah dengan mengadakan webinar budaya positif yang saya selenggarakan pada hari Selasa 7 Februari 2023 dengan mengundang teman sejawat saya dan teman MGMP PAI Kabupaten Magetan. Berikut adalah rekaman videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu Guru serta rekan-rekan semuanya. Syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada malam hari ini kita masih bisa berjumpa meskipun via daring untuk melaksanakan kegiatan webinar yaitu budaya positif di lingkungan kelas dan sekolah yang merupakan pengimbasan dari kegiatan guru penggerak. Sebagai narasumber yaitu Ibu Riris Ratnasari MPDI CGP Angkatan 7 Guru Penggerak. Terima kasih pada teman-teman guru, baik guru SMA 1 Negeri Magetan dan juga rekan-rekan guru PMGMP PAI Kabupaten Magetan yang sudah bisa hadir pada malam hari ini. Baiklah, sebelum acara dimulai, alangkah baiknya saya bacakan terlebih dahulu kegiatan pada malam hari ini, yaitu yang pertama pembukaan, yang kedua doa, yang ketiga presentasi, yang keempat sesi tanya jawab, dan yang kelima penutup. Sebelum acara dimulai, alangkah baiknya kita bersama-sama membaca bacaan basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga acara pada malam hari ini berjalan dengan lancar, berjalan dengan baik. Amin. Kemudian acara yang kedua yaitu doa kepada Bapak Andi Rasidak untuk membacakan doa supaya kegiatan berjalan dengan lancar. Kepada Bapak Andi Rasidak, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita sejenak menundukkan kepala seraya berdoa. Mudah-mudahan segala aktivitas kita dijabai Allah Subhanahu wa Ta'ala dan segala amal kita menjadi amal yang soleh, amal yang baik. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahaladzim. 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 Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana walakal hamdu kama yambaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, wahai Zat yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dalam setiap kesempatan kami senantiasa haturkan puji dan syukur kami kehadirat-Mu. Hanya Padamu kami menyembah dan hanya Padamu kami memohon pertolongan. Curahkan rahmat dan kasih sayang-Mu pada kami yang hadir pada acara ini. Ya Allah, ya Qawiyyu, ya Matin, berikan kepada kami kemampuan untuk mengemban tugas-tugas mulia dan kekuatan iman untuk menghindari cobaan. Limpahkan kepada kami
hikmah, kebijakan untuk menutupi kekurangan dan membenahi kelemahan. Curahkan kepada kami hidayah kebenaran agar terhindar dari kesesatan. Ya Allah, Ya Hadi, Engkau Zat yang Maha memberi petunjuk. Tunjukkanlah kepada kami yang benar itu benar, dan berilah kami kemampuan untuk mengikutinya. Serta tunjukkanlah kepada kami yang salah itu salah, dan berilah kami kekuatan untuk menjauhinya. Ya Allah, Ya Qadir, Ya Zat yang Maha Kuasa, berilah kami keselamatan, berilah kami kesehatan, tambahkan kepada kami ilmu pengetahuan, dan berkailah rezeki yang Engkau berikan. Berikanlah kami rahmat dan ampunan, serta akhiri kehidupan kami dengan kebajikan. Ya Allah, Ya Ghafar, Zat yang Maha Pengampun, ampunilah dosa kami, ampunilah dosa kedua orang tua kami, ampunilah dosa para pemimpin kami dan pendahulu kami. Jadikan semua kegiatan dan aktivitas kami menjadi amal soleh dan ibadah kepadamu. Allahumma inna nas'aluka salamatan fiddin wa afiatan fil jasadina wa ziyadatan fil ilmina wa barakatan fil rizkina wa tabatan qoblal mautina. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil mautina wa nazata minan nar wal afa indal hisab. Allahumma barik lana fi arzakina wa barik lana fi ma'isyatina wa barik lana fi buyutina wa barik lana fi umurana wa barik lana fi umurina. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pembacaan doa. Semoga kegiatan pada malam hari ini bisa berjalan dengan lancar dan baik. Amin. Kemudian tanpa berlama-lama kami berikan kesempatan kepada narasumber kita yaitu Ibu Riris Ratnasari MPDI yaitu CGP Angkatan 7 untuk memberikan materi budaya positif di lingkungan kelas dan sekolah. Kepada beliau kami persilahkan. Oke. Terima kasih Ibu Alin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu Guru SMA Negeri 1 Magetan dan rekan MGMP PAI Kabupaten Magetan, marilah bersama-sama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada kesempatan malam hari ini kita dapat berkumpul dalam acara webinar pengimbasan modul 1 tipe 4 budaya positif di lingkungan kelas dan sekolah dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Salawat dan salam selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang selalu kita nantikan syafaatnya kelak di yaumul kiamah. Amin. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu Guru SMA Negeri 1 Magetan dan juga rekan MGMP PAI Kabupaten Magetan, saya ucapkan banyak terima kasih karena Bapak Ibu semuanya mau meluangkan waktu untuk saya dalam rangka melaksanakan webinar. Ini dalam rangka tugas saya Bapak Ibu sebagai calon guru penggerak angkatan 7. Jadi
Sekali lagi saya ucapkan banyak terima kasih. Semoga nanti ketika saya setelah menyampaikan materi, semoga materi ini bermanfaat bagi kita semuanya sebagai guru dan juga sebagai penggerak perubahan paradigma pendidikan pada kurikulum merdeka. Dan semoga amal baik Bapak Ibu semuanya yang telah ikhlas mengikuti webinar ini mendapatkan pahala yang berlipat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah Bapak Ibu, akan saya mulai. Pada modul 1.4, saya sebagai calon guru penggerak mempelajari tentang budaya positif. Apa sebenarnya budaya positif? Kalau secara garis besar, budaya positif kita semua sudah tahu Bapak Ibu, budaya itu artinya kebiasaan, positif itu artinya kebaikan. Berarti budaya positif adalah kebiasaan-kebiasaan baik yang kita terapkan dalam lingkungan sekolah. Nah, mengapa dalam lingkungan sekolah itu harus ada budaya positif? Latar belakangnya adalah suasana positif sangat mendukung dalam menciptakan pembelajaran yang kondusif. Karena dengan suasana yang positif, murid dan guru akan menemukan suatu kondisi pembelajaran yang menyenangkan, sehingga proses pembelajaran dapat berjalan tanpa adanya suatu beban. Murid tidak merasakan suatu beban ketika mempelajari suatu materi, tetapi budaya positif itu akan membentuk suatu kebutuhan, sehingga murid itu mempelajari materi karena kebutuhannya, bukan karena beban. Jadi untuk suasana positif juga akan membantu menggerakkan moral yang positif bagi murid, sehingga karakter murid tidak hanya terbentuk akademik atau intelektualnya saja, tetapi dari lingkungannya juga. Jadi budaya positif adalah nilai-nilai, keyakinan-keyakinan, dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, dan bertanggung jawab. Nah, sekarang bagaimana caranya membentuk budaya positif di sekolah atau minimal di kelas kita, Bapak Ibu? Salah satu caranya adalah membentuk disiplin positif. Bapak Ibu pastinya sudah membuat peraturan di kelasnya, nggih? Atau mungkin di sekolah kita, di SMA Negeri 1 Magetan ini sudah banyak sekali peraturan yang diterapkan pada guru dan muridnya. Contohnya, murid harus berangkat pukul sekian, atau murid harus datang ke sekolah pukul 6.40 karena nanti jam 6.45 pintu gerbang sudah ditutup, contohnya seperti itu. Kemudian murid harus mengikuti pembelajaran tepat waktu, berseragam sesuai dengan aturan, atau mengumpulkan tugas tepat waktu. Tapi biasanya Bapak Ibu, peraturan-peraturan itu muncul tidak berpihak pada murid. Karena peraturan tersebut dibuat oleh satu pihak, mungkin hanya sekolah tanpa melibatkan murid kita. Oleh karena itu, perlulah kita melakukan sebuah kedisiplinan yang positif. Tetapi saya di sini tidak mengatakan bahwa disiplin yang selama ini kita terapkan di lingkungan sekolah kita adalah negatif. Tidak, saya tidak mengatakan demikian. Tetapi disiplin positif yang saya maksud adalah penerapan disiplin tanpa kekerasan dan ancaman yang dalam praktiknya melibatkan komunikasi tentang perilaku yang efektif antara guru dan murid. Dalam penerapan disiplin positif di sini, murid diajarkan untuk memahami konsekuensi dari perilaku mereka. Sehingga ketika mereka melakukan indisipliner, mereka sudah tahu apa konsekuensi yang diterima. Nah, selain itu, disiplin positif juga mengajarkan murid tanggung jawab dan rasa hormat dalam berinteraksi dengan lingkungan. Jadi, disiplin positif merupakan salah satu kesadaran serta memberdayakan murid untuk melakukan sesuatu tanpa sogokan
ancaman maupun hukuman. Sekali lagi, disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan murid untuk melakukan sesuatu tanpa sogokan, ancaman maupun nanti saya menjelaskan ini baru beberapa ini. Tidak ada lagi kita akan mengatakan kepada murid kita, ayo kamu push up. Berarti di sini kita mendisiplinkan murid dengan cara hukuman. Kemudian atau mungkin besok lagi kalau masih ada murid kita yang datang terlambat, awas lo ya, kalau kamu besok datang terlambat, kamu akan keliling lapangan 3 kali. Berarti di sini kita mendisiplinkan murid itu dengan ancaman. Nah, dengan adanya disiplin positif, murid itu akan mampu menumbuhkan atau menampakkan nilai-nilai kebajikan. Karena disiplin itu terbentuk dari karakter murid itu sendiri, Bapak Ibu. Misalnya, anak-anak bisa jujur atau kejujuran, adanya toleransi, kerjasama, tanggung jawab itu muncul dari dalam dirinya sendiri ketika mereka merasa nyaman. Nah, selanjutnya, kita yang menerapkan kurikulum merdeka, sekali lagi yang kita menerapkan kurikulum merdeka, telah ditampakkan nilai kebajikan itu pada profil pelajar Pancasila. Sudah apa semuanya Bapak Ibu, kita nilai-nilai kebajikan dari profil pelajar Pancasila? Yang pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, berkebinekaan global. 3, bergotong royong. 4, mandiri. 5, bernalar kritis. Dan yang terakhir, kreatif. Tapi saya di sini hanya menyoroti nilai profil pelajar Pancasila tanpa menjelaskan Bapak Ibu, karena saya yakin Bapak Ibu semuanya sudah paham tentang nilai di profil pelajar Pancasila, apalagi sekolah kita sudah menekankan untuk P5, proyek P5 ini ada di setiap hari Kamis dan Jumat. Jadi anak-anak totalitas bisa mengembangkan nilai-nilai positif untuk kebajikan ini. Nah, sekarang yang kita soroti adalah langkah apa yang harus kita ambil untuk mewujudkan disiplin positif tersebut. Di sini saya akan memberikan contoh langkah-langkah yang sudah saya lakukan pada kelas saya. Pertama kali yang saya lakukan adalah membuat keyakinan kelas Bapak Ibu. Jadi di awal tahun pelajaran saya membuat kontrak belajar pada pelajaran PAI. Ya seperti biasa ketika saya masuk kelas itu saya awali dengan salam, kemudian dengan percakapan biasa, anak-anak apa kabar kalian semuanya gitu, apa belajar kalian sudah menyenangkan atau nyaman hari ini, kira-kira bagaimana agar kelas dan kegiatan belajar nyaman, pembelajaran apa, seperti apa yang kalian inginkan agar terwujud kelas yang kalian impikan, kemudian kira-kira apa yang harus dilakukan setelah kalian susun semua keinginan dan harapan kalian dengan kata-kata positif ya, atau kata positif kalian simpulkan. Berarti di sini dari awal saya akan memberikan instruksi kepada murid saya. Jadi setelah saya mengucapkan apa kabar tadi, yuk kita buat apa yang kalian inginkan, saya bagikan sticky note kepada murid saya, kemudian menuliskan keinginan mereka pada pembelajaran PA itu seperti apa. Setelah itu mereka menempelkannya di papan tulis. Jadi keinginan mereka apa, PA itu seperti apa, ditempelkan di papan tulis. Ya, dari sekian banyak tulisan murid saya Bapak Ibu, setelah saya baca, ternyata keinginan murid itu lumayan banyak. Ada yang menuliskan santai, atau belajar tapi santai Bu, ingin konsentrasi, jangan terlalu banyak PR. PR-nya terlalu banyak gitu, terus hadir tepat waktu, atau dilarang berisik, dilarang pesan pinjam meminjam alat tulis. Ada juga toleransi keterlambatan 10 menit gitu. Jadi kontrak belajar ini berlaku tidak hanya untuk murid, tapi juga untuk saya sebagai gurunya. Saya pun tidak boleh terlambat dari 10 menit, karena di situ saya menunjukkan bahwa saya bisa menjadi contoh atau panutan untuk murid-murid saya. Bapak Ibu, karena tadi banyak kesamaan antara murid satu dengan yang lainnya ketika menuliskan apa keinginan mereka, berarti tugas kita selanjutnya adalah mengerucutkan hasil keyakinan kelas tadi. Setelah kita kerucutkan, jadi keyakinan kelas itu nanti kita simpulkan.
Ketika keyakinan kelas itu sudah tersimpulkan, oh kita kategorikan, oh ini sepatutnya menghargai, yang menghormati atau bertanggung jawab gitu, kita membuat kesimpulannya kesepakatan kelas itu tidak perlu banyak-banyak Bapak Ibu, sedikit saja, tapi dipahami dan diyakini oleh murid kita, sehingga pembelajaran atau belajar mengajar itu berjalan dengan nyaman dan menyenangkan, karena mereka sudah paham dan sudah yakin dan menyepakati semuanya. Contohnya aja begini. Setelah kita kerucutkan, kita sepakati bersama misalnya, jika tadi ada saling menghormati, menghargai, tanggung jawab, disiplin gitu ya. Berarti setiap anggota kelas saling menghargai. Contohnya seperti itu. Setiap anggota kelas bertanggung jawab, 2. Ketiga, setiap anggota kelas harus disiplin. Setiap anggota kelas perlu senang gitu ya. Berarti di sini setelah kita kerucutkan, kemudian sepakati bersama, setelah itu murid kita membuat tanda tangan kesepakatan atas keyakinan kelas tersebut. Dan yang terakhir, kita tempel di dinding kelas tentang kesepakatan kelas yang telah disepakati bersama tadi. Lagi Bapak Ibu, selanjutnya, biasanya keyakinan kelas itu tumbuh dari kebutuhan-kebutuhan dasar manusia. Sekali lagi, keyakinan kelas tadi itu muncul, keinginan-keinginan murid tadi itu muncul, itu dari kebutuhan-kebutuhan dasar manusia. Apa saja sih kebutuhan dasar manusia itu? Iya, kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Yang pertama, kebutuhan untuk bertahan hidup atau survival. Yang kedua, cinta dan kasih sayang, love and belonging. Ketiga, kebebasan atau freedom. 4, kesenangan atau fun. Dan yang kelima adalah kekuasaan atau power. Saya akan menjelaskan satu persatu Bapak Ibu, bahwa kebutuhan dasar murid kita, manusia di sini akan saya fokusnya ke murid. Yang pertama adalah kebutuhan untuk bertahan hidup atau survival. Kadang kita melihat murid kita mengantuk di dalam kelas, ataupun yang sering saya alami pada saat pembelajaran mau selesai dan bel istirahat itu berbunyi, saya belum sempat menutup pelajaran, saya masih mau menyimpulkan, saya masih pengen menyapa gitu ya. Ada 1 atau 2 siswa saya yang nyeletuk bilang, "Bu, ayo Bu istirahat Bu, ayo tuh Bu istirahat," gitu. Saya tahu sudah bel gitu ya, tapi dalam hati saya, boyo sabar toleli, ntar dulu saya Bruce mau selesai dulu materi ini, saya tahu kok bel istirahat gitu. Ternyata mengapa murid kita melakukan tindakan seperti itu? Karena mereka kebutuhannya untuk hidup atau survival. Jadi kebutuhan untuk makan, kebutuhan untuk sehat. Jadi makanya mereka melakukan seperti itu, yaitu kebutuhan untuk bertahan hidup, segera pengen lari ke kopsis untuk membeli jajan makanan seperti itu, pengen segera makan agar badan mereka sehat. Berarti mereka itu di sini ada kebutuhan untuk bertahan hidup. Selanjutnya yang kedua adalah kebutuhan cinta dan kasih sayang atau love and belonging. Kebutuhan yang kedua ini, murid itu ingin diterima teman mereka, ingin diperhatikan, sehingga mereka melakukan indisipliner untuk mendapatkan kasih sayang dan rasa diterima. Jadi ketika ada murid kita itu suka menggoda temannya gitu, usil ke temannya, itu mungkin kebutuhannya mereka itu kebutuhan cinta dan kasih sayang, love and belonging. Sukanya usil lah, ada temannya sampai temannya nangis, "Bu Riri, sini ganggu saya," dan sebagainya. Contohnya seperti itu. Itu contoh kebutuhan yang kedua, yaitu cinta dan kasih sayang, love and belonging. Kemudian yang ketiga adalah kebutuhan kebebasan atau freedom. Murid kita Bapak Ibu, pastilah Bapak Ibu sudah mengalami semuanya kayak ini. Mereka tuh ingin memiliki kehidupan secara mandiri. Contohnya saja kalau di dalam kelas kita menemukan murid kita melakukan kegiatan indisipliner, banyak gerak, banyak ngobrol, mondar-mandir, atau mungkin mempengaruhi temannya. Ayo ke kantin yuk, mumpung jamnya beriris kosong gitu. Padahal kan aturannya ketika jam kosong harus dalam kelas gitu ya, jangan keluar kelas. Kalau keluar kelas itu harus bergantian dengan temannya. Tapi enggak, ini ada satu siswa yang ngajak temannya, ayo ke kantin yuk, mumpung jamnya beriris kosong. Berarti di sini murid kita itu memiliki kebutuhan dasar, yaitu akan kebebasan. Pengen bebas saja. Atau ada murid yang pengen sukanya jalan-jalan keliling di SMA Negeri 1 Magetan dari ujung
dari ujung barat sampai ujung timur, timur ke barat ke selatan, intinya seperti itu. Ada juga murid yang seperti itu. Berarti mereka tuh pengen bebas intinya. Kebutuhan mereka adalah kebebasan. Selanjutnya yang keempat adalah kebutuhan akan kesenangan atau fun. Murid kita juga memiliki rasa kesenangan dalam pembelajaran. Jadi kalau kita menyampaikan materi dalam kegiatan belajar mengajar, kalau mereka senang dalam pembelajaran, pasti mereka akan senang, enjoy menikmatinya. Tapi ketika mereka tidak senang, bosan gitu ya, maka mereka akan mencari kesenangan. Entah itu main game, entah tidur di dalam kelas, atau mungkin untuk siswi putri itu berdandan menggunakan lipstik, itu merupakan sebuah kebutuhan bagi mereka, yaitu sebuah kesenangan. Mereka senang melakukan itu karena bosan pelajarannya nggak asik, akhirnya mereka melakukan suatu kegiatan yang mereka sukai. Kemudian yang kelima yaitu kebutuhan dasar akan kekuasaan atau power. Di sini murid kita ingin mendapatkan pengakuan atas kemampuannya. Ketika mereka berhasil melakukan pekerjaan, mereka ingin dipuji. Ini ada kan Bapak Ibu guru ya, ketika ada anak siswa, murid kita melakukan pekerjaan sudah tuntas, itu, Bu, saya sudah selesai, Bu, Ibu kasih nilai yang bagus, Bu, saya kasih nilai berapa? Contohnya seperti itu. Jadi ketika mereka melakukan suatu pekerjaan, mereka pengen dipuji, mereka pengen dihargai. Kamu ya, contohnya kita bilang contohnya ke mereka, kamu hebat ya, kamu luar biasa loh, sudah mampu menyelesaikan tugas tepat waktu, atau mungkin kita memberikan hadiah, barang siapa yang bisa menyelesaikan tepat waktu, saya kasih hadiah coklat contohnya. Atau mungkin saya ketika mengadakan kuis di awal pembelajaran, sebelum mulai pembelajaran itu saya melakukan tanya jawab, kemudian saya membawakan di situ ada pulpen, ada makanan ringan gitu ya. Ketika saya memberikan pertanyaan, kemudian murid saya itu bisa menjawab, saya hadiahi mereka itu berupa contohnya coklat, atau saya beri mereka pulpen gitu ya, sehingga mereka tuh merasa senang. Jadi ketika mereka tidak dihargai atau tidak tadi dipuji dengan apa yang mereka lakukan, mereka akan berpikir, ternyata bisa nggak bisa, sama saja nggak ada imbasnya apapun, dikerjakan atau tidak dikerjakan sama saja, tidak ada penilaian. Murid ini ternyata butuh dihargai Bapak Ibu. Tetapi dalam pembelajaran saya di modul 1.4 di guru penggerak ini, ternyata penghargaan itu sangat tidak dianjurkan. Di dalam modul pendidikan guru penggerak, ada hal yang membuat batin saya itu sedikit berontak. Di sana dijabarkan tentang dihukum adalah penghargaan. Saya sebenarnya dengan kata-kata seperti ini, dihukum oleh penghargaan itu, saya merasa apakah saya selama ini menghargai murid saya itu dengan memberikan coklat, perhatian, saya memuji, itu berarti salah ya. Mereka tuh sebenarnya dihukum dengan penghargaan yang saya berikan. Jadi dalam catatan itu saya dikemukakan efek dari sebuah penghargaan Bapak Ibu. Tadi anak yang kelima kan kebutuhan dasarnya adalah kekuasaan atau power. Akhirnya mereka ingin dipuji, dihargai. Kita sebagai seorang guru, oke lah, karena mereka luar biasa, cerdas, nilainya selalu bagus, menjalankan tugas tepat waktu, ketika menjawab pertanyaan selalu benar gitu. Akhirnya kita memberikan penghargaan, atau kita berikan pujian selalu. Terus kita kasih hadiah. Itu ternyata berdampak negatif bagi murid kita Bapak Ibu. Yang pertama apa dampaknya? Ternyata penghargaan itu hanya berlaku untuk seseorang melakukan, ini efek penghargaan yang pertama Bapak Ibu. Penghargaan hanya berlaku untuk seseorang melakukan sesuatu hanya dalam jangka pendek. Jadi maksudnya di sini, jika kita menggunakan penghargaan lagi dan lagi pada murid tersebut, maka murid kita akan bergantung pada penghargaan yang kita berikan dan akan kehilangan motivasi dalam dirinya kalau kita tidak memberikan penghargaan. Ini yang pertama Bapak Ibu dampaknya. Ternyata sangat berdampak sekali. Kalau kita tidak memberikan penghargaan, mereka akan kehilangan motivasi dalam dirinya. Kemudian yang kedua, penghargaan dikatakan tidak efektif. Maksudnya di sini, jika seseorang mengharapkan suatu penghargaan atau murid kita tuh mengharapkan suatu penghargaan dan dia tidak mendapatkannya,
maka orang tersebut akan kecewa dan berkecil hati. Kemungkinan ia tidak akan berusaha sekeras sebelumnya. Wah, kemarin dia sudah belajar maksimal, akhirnya dipuji, dia dihargai, dikasih penghargaan, tapi ketika besoknya lagi dia belajar sudah maksimal banget, dan ternyata kok nggak dapat pujian dari saya. Mereka besok belajarnya sudah asal-asalan saja, saya tidak akan belajar semaksimal kemarin, seperti itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, bahwa penghargaan itu merusak hubungan. Maksudnya apa di sini Bapak Ibu? Sebagai contohnya begini, jika seseorang diberikan penghargaan atau dipuji di depan orang banyak, maka yang lain akan merasa iri. Ini contohnya yang sudah saya terapkan Bapak Ibu. Saya sering sekali memberi murid saya itu hadiah. Sering banget. Contohnya sekali lagi di awal pembelajaran, yaitu sebagai kuis ketika saya mengajar gitu ya, untuk review pelajaran kemarin. Ketika saya tanya contohnya, siapa yang apa pengertian idgham biguna contohnya, ada murid saya yang menjawab pertanyaan idgham biguna tersebut, ketika mereka dapat benar, selain saya dapat kasih nilai, mereka juga saya kasih coklat. Ternyata itu iri bagi teman-teman yang lain yang tidak pernah menjawab pertanyaan dari saya, dari 36 murid saya di kelas itu, ternyata menyebabkan iri di antara satu dengan yang lainnya. Mungkin sebagian dari mereka akan tidak menyukai orang yang diberikan penghargaan terus. Kok yang dapat itu terus Bu? Kok itu terus toh Bu? Kok yang saya tidak pernah seperti itu? Atau contoh lain, jika kita dalam kelas seorang guru memberikan penghargaan kepada muridnya, besar kemungkinan murid-muridnya termotivasi hanya untuk menyenangkan gurunya. Jadi karena saya memberikan pertanyaan dan mereka itu biasanya menjawab, terus akhirnya besok mereka menjawab lagi, ya biar Budi senang ke saya ini. Oh biar Budi nanti mendapatkan, saya dapat nilai bagus ini. Ini contohnya seperti itu. Ternyata hanya untuk menyenangkan gurunya saja. Mereka tidak akan bersikap jujur kepada gurunya tersebut. Jadi tidak akan bersikap jujur pada kita sebagai gurunya. Contohnya saya sebagai guru PAI. Jadi penghargaan juga menciptakan persaingan di dalam kelas. Sekali lagi membuat rasa iri antara satu dan yang lainnya. Akhirnya persaingan itu menciptakan kecemasan Bapak Ibu bagi murid-murid kita yang tidak pernah menjawab pertanyaan kita. Contohnya seperti itu. Atau mungkin ada murid kita yang mengumpulkan tugas pertama kali, langsung kita kasih hadiah pulpen atau pensil atau kita berikan makanan gitu ya. Itu ternyata murid kita yang mengerjakannya terakhir, itu mereka cemas. Wah, aku kok selalu terakhir ya, atau mungkin kalau hafalan gitu, dan hafalan kalau pendidikan agama yang sama kita sering hafalan nih Bapak Ibu, surat-surat itu kita hafalan gitu. Ketika ada yang pertama luar biasa saya kasih nilai 100, saya kasih pujian. Loh itu loh contoh si A, dia selalu kalau hafalannya pertama gitu. Ayo harus contoh dia. Ternyata itu membuat kecemasan bagi murid kita yang lain. Sangat merusak hubungan Bapak Ibu. Baik, selanjutnya adalah yang keempat, penghargaan itu menghukum. Dalam sebuah kejuaraan atau dalam pemberian juara di kelas, yang tidak mendapatkan juara akan merasa terhukum. Tentunya perasaan dihukum itu hanya dirasakan oleh orang yang tidak mendapatkan juara. Jadi ketika anak-anak di kelas kita disebutkan juara 1 sampai 10 atau 1 sampai 5 gitu ya. Mereka bagi anak-anak yang tidak mendapatkan juara, mereka tuh merasa dihukum. Aduh, mereka dapat sertifikat juara, mereka dipanggil di depan waktu upacara gitu, dapat tepuk aplaus dari teman-teman seluruh semasa gitu. Sebenarnya bagi anak yang mereka sudah berjuang awalnya mengikut kegiatan itu dan mereka tidak mendapatkan kejuaraan, mereka tuh sebenarnya merasa saya ini sudah berusaha tapi tidak mendapatkan hadiah atau mendapat kejuaraan. Tapi intinya Bapak Ibu, kita sebagai seorang guru itu harus memotivasi murid kita ketika mereka juara dalam melakukan suatu kegiatan atau perlombaan, tetap harus menghilangkan rasa sombong bahwa kita semuanya sama. Malah kita harus bisa memotivasi yang lain agar mereka tidak down. Seperti itu ya Bapak Ibu. Oke, selanjutnya Bapak Ibu, itulah 5 dasar kebutuhan murid kita dalam membuat keyakinan di kelas tadi, yang keinginan apa yang diinginkan oleh murid kita di dalam kelas. Akhirnya kita menyepakati itu semuanya. Nah, sebagai seorang guru,
Terhadap indisipliner atau pelencengan pada keyakinan kelas yang telah disepakati tersebut, kita harus bisa menempatkan posisi kita sebagai seorang guru untuk mengendalikan kegiatan-kegiatan indisipliner tersebut dengan 5 posisi kontrol yang akan saya sampaikan ini. Tapi sebelumnya ya Bapak Ibu, semoga nanti setelah saya menjelaskan ini, Bapak Ibu guru bisa refleksi diri, kira-kira selama ini kita tuh berada di posisi kontrol yang mana ya? Atau yang saya introspeksi diri Bapak Ibu, ternyata dari 5 posisi kontrol yang akan saya jelaskan tuh saya ada di posisi yang pertama. Ada 5 posisi kontrol kita sebagai seorang guru Bapak Ibu. Ternyata yang pertama yaitu sebagai penghukum, 2 sebagai pembuat orang merasa bersalah, yang ketiga adalah sebagai teman, 4 monitor atau pemantau, dan yang kelima adalah manajer. Bapak Ibu guru, ternyata saya itu ada di posisi yang pertama, saya itu sebagai penghukum. Apa sih maksudnya posisi kontrol sebagai penghukum itu? Jadi kita sebagai guru, setiap ada murid kita melakukan kesalahan, kita akan menghukumnya. Ini saya baru lakukan kemarin di semester 1 Bapak Ibu. Di kelas 10-6, kelas 10-8, di kelas 12 MIPA 3, 12 MIPA 2. Ini saya menghukum murid saya. Jadi ketika murid saya tidak mengerjakan PR, saya menghukum mereka untuk menulis istighfar 2 lembar folio bolak-balik Bapak Ibu. Begitu kejamnya saya. Terus lagi, atau mungkin kita memberikan tugas pada murid kita karena mereka tidak mengerjakan PR, mereka harus menulis, silakan kamu tulis, saya menyesal tidak mengerjakan PR sebanyak 100 kali gitu, ditulis di kertas sebanyak 100 kali. Atau mungkin ada murid saya contohnya datang terlambat ketika masuk di kelas saya, ayo sekarang kamu sit up 10 kali. Langsung plank 5 menit gitu. Ternyata apa dampak dari posisi kontrol kita sebagai penghukum Bapak Ibu? Ternyata luar biasa Bapak Ibu, negatif sekali. Dampaknya bagi murid kita adalah mereka akan memiliki rasa dendam pada kita. Entah pada saya, gurunya, kita sebagai gurunya, atau entah kepada peraturan tersebut. Jadi ini akan membekas selama-lamanya pada diri kita semuanya. Ini murid saya ketika alumni SMA Negeri 1 Magetan gitu ya, ketika bertemu dengan saya dan dulu pernah saya hukum, mereka pasti akan bilang ketika saya, oh Bu Riris, dulu saya sering dihukum loh sama Bu Riris karena saya nggak bisa menghafalkan surat ini. Oh Bu Riris, saya dulu pernah loh dihukum Bu Riris berdiri di depan kelas sampai 1 jam 2 jam pelajaran karena saya nggak hafal surat Al-Baqarah itu contohnya. Atau mungkin yang lainnya, pernah loh Bu Riris saya kemarin disuruh, karena saya nggak pakai jilbab di kelas itu, saya disuruh Bu Riris pakai mukena loh di masjid. Itu ternyata Bapak Ibu akan berdampak selamanya bagi murid saya, bahwa mengingat saya itu bahwa saya sebagai penghukum. Jadi akan membekas selamanya di hati murid kita. Berarti ada rasa dendam pada diri kita. Jadi Bapak Ibu usahakan untuk posisi kontrol yang pertama itu kita buang jauh-jauh, kita hindari. Kita posisikan diri kita yaitu sebagai nanti selanjutnya apa gitu ya Bapak Ibu. Selanjutnya yang kedua sekarang. Apa posisi kontrol yang kedua? Yaitu membuat orang merasa bersalah. Misalnya, maksudnya apa sih ini pembuat orang merasa bersalah? Itu misalnya begini. Ketika ada murid yang melakukan indisipliner, kita mengucapkan, apa kamu nggak kasihan ke orang tuamu yang telah membiayai sekolahmu? Atau mungkin kalau murid kita tuh dirawat oleh neneknya yang sudah sepuh gitu ya. Apa kamu nggak kasihan ke nenekmu yang merawatmu selama ini sudah tua? Kayak kamu ternyata di sekolah jarang masuk sekolah, berangkat dari rumah tapi nggak sampai sekolah, bajunya nggak sesuai dengan aturan. Nah, itu ternyata ucapan yang kita keluarkan untuk murid kita tuh membuat murid kita itu merasa bersalah Bapak Ibu. Sehingga menimbulkan rasa penyesalan pada dirinya. Dampaknya seperti itu. Luar biasa sekali dampaknya Bapak Ibu. Berarti mereka membuat mereka tuh merasa bersalah. Oh ya apa benar yang saya lakukan seperti ini gitu. Dampaknya seperti itu. Oke, selanjutnya
Yang ketiga yaitu posisi kontrol kita sebagai teman. Posisi yang ketiga adalah posisi kontrol sebagai teman. Bapak Ibu biasanya kalau sudah dekat dengan muridnya atau akrab dengan muridnya, apabila mereka melakukan pelanggaran atau indisipliner, mungkin Bapak Ibu itu ketika menempatkan posisinya sebagai teman akan mengucapkan kata-kata begini mungkin, ayolah jangan diulang lagi, besok nggak boleh telat lagi ya, itu yang kita ucapkan ke murid kita karena kita sudah akrab dengan murid kita. Itu adalah posisi sebagai teman. Apa dampaknya? Murid kita kalau kita memposisikan diri kita sebagai teman untuk mereka, ternyata mereka tuh merasa santai sekali. Gampang, Bu Riris itu orangnya nyantai, enak, pokoknya santai wae gitu. Contohnya seperti itu. Ini posisi sebagai teman. Ternyata ini juga tidak baik Bapak Ibu. Kemudian yang keempat, yaitu posisi kontrol sebagai pemantau. Ini ada Bapak Ibu guru yang pokoknya dia tuh hanya mantau aja. Dia macam ketika melakukan kesalahan itu mereka hanya mantau poin-poin yang ada di buku merah itu, poin-poinnya apa saja gitu. Contohnya kalau kamu terlambat berarti kemarin terlambat, jadi dipantau aja. Oh terlambat ini 5 poin. Kemudian tidak bersepatu warna hitam 5 poin. Kemudian baju dikeluarkan 5 poin gitu. Kemudian guru ini mengatakan kepada murid yang tadi mungkin terlambat gitu, kamu poinnya sudah segini loh. Kalau kamu sudah 100 hati-hati. Kalau kamu nanti melakukan pelanggaran lagi, kamu bisa dikeluarkan loh. Itu mungkin sudah sering kita lakukan juga ya Bapak Ibu. Jadi ini sebenarnya apa dampaknya bagi mereka? Murid kita itu sepele. Ternyata murid kita merasa seolah mereka diawasi dengan poin-poin tadi. Wah, poinku segini, nanti kalau aku dikeluarkan gimana? Contohnya seperti itu. Ini posisi yang keempat yaitu sebagai monitor atau pemantau. Kemudian yang kelima yaitu posisi kontrol sebagai manajer. Jadi Bapak Ibu, posisi kontrol sebagai manajer itu posisi yang paling sempurna. Mengapa sempurna? Karena apa sih sebenarnya artinya manajer? Manajer itu pengelola. Jadi di sini Bapak Ibu kita sudah tahu semuanya ya artinya manajer itu mengelola. Berarti guru di sini pandai mengelola. Di sini saya artikan sebagai seorang manajer, Bapak Ibu akan mengelola sebuah kesalahan murid menjadi penguatan karakter bagi murid tersebut. Bagaimana sih posisi manajer? Contohnya seperti apa mengelola sebuah kesalahan murid ketika melakukan indisipliner gitu. Salah satunya adalah menggunakan segitiga restitusi Bapak Ibu caranya. Jadi sekali lagi Bapak Ibu, dari kelima posisi kontrol ini yang paling ideal adalah posisi kontrol kita sebagai manajer. Bagaimana kita memposisikan sebagai manajer adalah menggunakan cara segitiga restitusi. Apa sih segitiga restitusi? Segitiga restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Sekali lagi, segitiga restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ada 3 langkah dalam segitiga restitusi Bapak Ibu. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Jadi kita stabilkan terlebih dahulu, setelah itu mereka melakukan indisipliner. Setelah itu yang kedua, validasi tindakan yang salah. Dan yang ketiga itu menanyakan keyakinan. Contohnya seperti apa sih Bapak Ibu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, menanyakan keyakinan gitu ya. Yang pertama yang bisa kita ucapkan ketika murid-murid kita melakukan kesalahan atau indisipliner, kita harus menstabilkan identitasnya dengan mengucapkan atau menggunakan kata-kata seperti ini. Berbuat salah itu tidak apa-apa, contohnya gitu ya. Berbuat salah tidak apa-apa, tidak ada manusia yang sempurna. Terus saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Jadi di sini kita stabilkan terlebih dahulu apa yang pernah mereka apa kesalahan yang pernah mereka lakukan. Jadi kita stabilkan dulu identitasnya. Di sini kita tidak atau bukan merupakan suatu pembenaran atas perbuatan mereka ya Bapak Ibu. Tapi kita menghargai dulu apa yang mereka lakukan itu wajar dan semua orang pernah melakukan kesalahan. Tetapi
bisa kita carikan solusinya. Sekali lagi kita tidak membenarkan apa yang mereka lakukan, kesalahan yang mereka lakukan Bapak Ibu, tapi kita stabilkan dulu ya, kemudian kita cari solusinya ya dengan kata-kata seperti tadi, berbuat salah itu nggak apa-apa, wajar, namanya juga manusia gitu ya. Saya juga pernah sih melakukan kesalahan seperti itu, jadi seolah jangan pernah kita merasa kita pernah benar terus, nggak pernah salah, tidak. Tapi kita juga menstabilkannya dengan seperti itu. Atau mungkin kita menggunakan kata-kata yang ini, Bapak Ibu tidak atau mungkin ya saya, Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tetapi Ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Jadi mungkin kata-kata ini kita ucapkan misalnya murid kita itu bertengkar di dalam kelas karena rebutan tempat duduk atau mungkin rebutan cewek gitu ya di kelas. Mungkin contohnya seperti itu. Jadi kita stabilkan dulu. Saya tidak mencari siapa yang salah, tetapi Ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Jadi kita cari solusinya ya, gitu. Contohnya menstabilkannya dengan seperti itu. Nah, selanjutnya contoh yang lainnya, kita validasi tindakan itu, contohnya padahal kamu bisa ya melakukan, kita validasi Bapak Ibu, setelah itu kita validasi tindakan ini. Tindakan yang salah tadi. Padahal kamu bisa ya melakukan tindakan yang lebih buruk dari ini. Contohnya dengan kata ini. Padahal kamu bisa ya melakukan tindakan yang lebih buruk dari ini. Ini contohnya apa? Murid kita tuh contohnya dia mengumpat gitu, menggunakan kata-kata kotor. Mereka sampai mengumpat, teriak-teriak gitu ya. Atau mungkin saja bisa mereka selain teriak tadi seharusnya mereka bisa loh adu jotos. Jadi kita validasi dulu tindakan mereka. Contohnya begitu tadi, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan itu, tapi ingat loh ya, mengumpat itu salah, itu harus kita ungkapkan lagi. Jadi kita nggak membenarkan bahwa mengumpat itu mereka mengumpat itu benar, salah, padahal mereka bisa melakukan lebih buruk dari mengumpat ya, contoh adu jotos gitu ya. Jadi kita validasi dulu apa kesalahan penyebabnya apa. Kemudian kamu pasti punya alasan mengapa melakukan seperti ini. Kita cari dulu motivasinya. Mereka berbuat salah itu alasannya apa? Mungkin mereka bertengkar, alasannya tadi karena ada yang mengejek orang tuanya, itu contohnya. Maka kita validasi dengan seperti ini. Kamu patut bangga pada dirimu sendiri, karena kamu telah melindungi sesuatu yang berharga pada dirimu. Tetapi, hal itu merugikan orang lain. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Jadi, ketika ada murid kita melakukan indisipliner, kita menggunakan kata-kata seperti itu. Ya, setelah kita validasi, kita kembalikan lagi pada keyakinan kelas atau kesepakatan kelas yang kita buat tadi, yaitu dengan menanyakan keyakinan. Mereka itu melenceng dari keyakinan kelas, itu kelas yang mana? Kita sudah buat beberapa kesepakatan kelas kemarin ya, dari awal yang saya jelaskan tadi, dari awal pembelajaran, bahwasanya kita harus saling menghormati dan menghargai dalam pembelajaran. Kita bisa menanyakan dengan begini, apa yang kita percayai sebagai keyakinan kelas kita, atau mungkin di keluargamu apa yang kamu percayai di keyakinan keluarga kamu gitu. Kemudian apa sih nilai umum yang kita sepakati kemarin di kelas gitu. Apa bayangan kita tentang kelas yang ideal, atau mungkin kita yang tanya, kamu mau jadi orang seperti apa sih gitu. Ketika mereka menjawab, saya ingin jadi orang sukses Bu. Jadi kita lanjut menjawabnya, apa jalan orang sukses itu harus seperti itu, maksudnya sampai merugikan orang lain, atau apa harus sampai mengumpat, dan seperti itu ya. Setelah itu kita kembalikan ke keyakinan awal, barulah kita tarik pemecahan masalah yang berasal dari mereka dengan menanyakan apa yang bisa kamu lakukan untuk menebus kesalahanmu. Sekali lagi, apa yang bisa kamu lakukan untuk menebus kesalahanmu atau menebus kesalahan yang telah kamu buat tadi. Jadi di sini anak-anak kita ajak untuk mencari solusinya. Apa sih solusinya ketika mereka melakukan kesalahan? Bapak Ibu, ketika indisipliner ditampakkan atau dilakukan oleh murid kita, murid harus mampu mengeluarkan atau harus mampu menemukan solusinya untuk menutupi atau bertanggung jawab atas apa yang mereka lakukan. Sekali lagi, murid kita harus mampu menemukan solusinya untuk menutupi atau bertanggung jawab atas apa yang mereka lakukan. Demikian Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Kesimpulannya bahwa suatu kegiatan, maksudnya gini, kesimpulannya adalah bahwa suatu kegiatan pembelajaran itu diperlakukan saya ulangi lagi, bahwa suatu kegiatan pembelajaran itu diperlukan suasana yang nyaman dan positif.
Suasana yang nyaman itu bagaimana? Yaitu terbentuknya budaya positif, budaya yang baik pada lingkungan kelas atau sekolah. Nah, membentuk budaya positif itu diperlukan suatu disiplin positif yang tidak ada ancaman, hukuman, atau paksaan. Makanya dibutuhkan atau diperlukan keyakinan kelas yang dapat membangun karakter murid dan lingkungannya sendiri. Sekali lagi Bapak Ibu, semoga murid-murid kita ketika belajar di SMA Negeri 1 Magetan ini merasa nyaman, merasa senang, tanpa ada paksaan, ancaman maupun hukuman dari Bapak Ibu gurunya. Demikian yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya kami kembalikan ke Ibu Moderator. Silakan Ibu Alin Siroh. Oke, terima kasih Bu Riris atas pemaparan dari materi tentang budaya positif di lingkungan kelas dan sekolah. Oke, Bapak Ibu guru sekalian, setelah apa yang tadi dipaparkan oleh Ibu Riris, semoga kita mendapatkan ilmu baru yang bisa kita terapkan di kelas kita masing-masing. Atau bisa dikatakan dengan adanya budaya positif di tiap-tiap sekolah akan membentuk karakter siswa lebih baik lagi, yang tadi seperti dikatakan Bu Riris bahwa dengan adanya budaya positif membentuk karakter murid menjadi pribadi yang kritis, penuh tanggung jawab, serta penuh hormat. Nah, mungkin itu yang bisa kita harapkan dari para siswa. Kemudian acara selanjutnya yaitu adalah setelah materi disampaikan, sesi tanya jawab. Malam hari ini Ibu Riris, alhamdulillah peserta yang mengikuti termasuk banyak, lebih dari 20 Bapak Ibu guru. Nah, untuk sesi tanya jawab, mungkin dari beberapa Bapak Ibu guru ada yang ingin memberikan pandangannya atau bertanya lebih lanjut tentang materi yang sudah disampaikan oleh Bu Riris. Mungkin bisa angkat tangan, raise hand, Bapak Ibu, siapa yang ingin bertanya? Oke, coba kita lihat. Nih, alhamdulillah semuanya mungkin ingin bertanya ya Bu Riris, saking semangatnya karena materi ini memang sangat-sangat bermanfaat bagi kita semua. Oke, oh semuanya ini ya, angkat tangan. Oke, mungkin bisa kita awali dari Pak Yoga ini ya, ini saya melihat ada Bapak ini Pak Yoga ya, yang pakai kacamata dan pakai kopiah ini. Ya. Monggo silakan ingin bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Yoga Akbar Rashid, guru PAI dari SMA Negeri Parang. Izin bertanya, silakan Ibu Pak Riris, Yoga. Ya. bagaimana kalau kita sudah melakukan posisi kontrol sebagai manajer, tetapi indisipliner murid tetap dilakukan secara terus-menerus? Apakah posisi kontrol sebagai manajer masih efektif? Terima kasih. Oke, sebentar Bu Riris. Ini mau kita lanjutkan bertanya atau mau dijawab satu-satu terlebih dulu, Bu? Ditampung dulu aja, Kita Bu. tambah. Mau langsung Ditampung dijawab? aja. Tampung Oke, saja dua kita penanya. terlebih dahulu. Oke, mungkin kalau tadi sudah dari bapak-bapak, mungkin dari ibu-ibu ada yang ingin bertanya? Silahkan. Persilahkan. Oh, masanya ini yang sudah angkat tangan ya. Oh, saya pilih nih kepada Ibu Elis. Ibu Elis yang sudah angkat tangan tadi, silahkan bisa dimulai. Mungkin ada pertanyaan. Baik, perkenalkan nama saya Elis Sri Lestari dari SMA Negeri 1 Magetan. Izin bertanya, posisi kontrol seperti apakah yang ideal ketika kita bertemu dengan beragam murid yang multikultural? Terima kasih. Oke, pertanyaan yang sangat bagus sekali ini dari Bapak Ibu Guru. Mungkin bisa kita bahas ya Bu Riris, mungkin bisa dijawab dimulai dari pertanyaan Bapak Yoga tadi, pertanyaan tentang posisi kontrol sebagai manajer. Silahkan mungkin Ibu Riris bisa menjelaskan lebih lanjut. Monggo. Oke, terima kasih atas pertanyaannya Bapak Yoga dari SMA Negeri Parang. Ketika
Ini sebenarnya saya bingung menjawabnya ini pertanyaannya ini. Ketika anak sudah kita ingatkan, ketika anak kita melakukan indisiplin dan kita sudah ingatkan, kita sudah juga membuat keyakinan kelas dan setiap anak itu diminta untuk melakukan kesadaran pribadi apa yang harus mereka lakukan. Apabila mereka masih melanggar keyakinan itu dan besoknya masih dilakukan lagi, mungkin dalam menerapkan posisi kontrol sebagai seorang manajer kita belum maksimal, Bapak Ibu. Berarti belum maksimal menerapkannya. Jadi kita harus melihat dulu kebutuhan dasar apa yang dibutuhkan oleh murid kita itu sampai mereka melakukan indisipliner. Setelah itu kita baru memberikan solusinya, membantu mencarikan solusi terbaik untuk murid kita. Setelah kita lakukan lagi, atau mungkin kemungkinan terakhir, ketika sudah berusaha maksimal, sudah kita lakukan lagi, dan ternyata masih melakukan lagi, kemungkinan besar atau kemungkinan terakhir bahwa murid tersebut tidak ada komitmen terhadap keyakinan yang ada di kelas atau di sekolah. Tapi sekali lagi Bapak Ibu, kita sebagai seorang guru, yaitu seorang guru sebagai manajer, kita tidak boleh menyerah untuk memunculkan karakter terbaik pada murid kita. Sekali lagi, posisi manajer tetap yang terbaik, tapi mungkin belum maksimal di awalnya. Tapi kita sebagai seorang guru tidak boleh menyerah. Ketika muridnya masih indisipliner, kita harus tetap lagi berusaha agar mereka kembali kepada kebaikan. Seperti itu untuk jawaban untuk Pak Yoga. Langsung saja untuk pertanyaan dari Ibu Elis. Ya. Siapa tadi? Ya, Ibu Elis dari SMA 1. Oke, Ibu Elis guru bahasa Jepang di SMA Negeri 1 Magetan. Ibu Elis tadi pertanyaannya, Bu Alin? Tadi Bu Elis menanyakan posisi kontrol seperti apakah yang ideal ketika kita itu bertemu dengan beragam murid yang multikultural. Oke. Ya, terima kasih Ibu Elis atas pertanyaannya. Tidak dipungkiri kita sebagai seorang guru dalam menyelesaikan permasalahan murid kita yang melakukan indisipliner itu tidak langsung ke manajer contohnya, tapi kita bisa menempatkan dua posisi kontrol terlebih dahulu atau dua posisi kontrol sekaligus. Kalau kita mengetahui karakter murid itu harus dilakukan secara lunak, kita bisa memposisikan diri kita sebagai posisi kontrol seorang teman. Jadi kita menempatkan posisi kita itu sebagai teman terlebih dahulu, setelah suasananya reda, setelah semuanya sudah berjalan nyaman, baru kita memposisikan sebagai manajer. Jadi kita harus memposisikan diri kita sebagai seorang teman menuju posisi kontrol sebagai seorang manajer. Jadi tidak apa-apa Bapak Ibu, kita untuk menyelesaikan masalah itu nggak harus langsung kita manajer, tidak. Kita lihat dulu kebutuhan murid kita itu yang mana, kebutuhan yang mana. Kalau memang kita cocoknya digunakan dengan teman, posisi teman, ya kita pakai teman dulu. Setelah itu baru kita stabilkan dengan posisi kita sebagai seorang manajer. Seperti itu Bapak Ibu. Mungkin ada ya Bapak Ibu guru yang lain mau menambahkan jawaban saya. Silakan, Bu Ari, saya kembalikan lagi. Terima kasih Bu Riris. Dari beberapa pertanyaan Bapak Ibu guru tadi yang sudah disampaikan, kalau saya bisa memahami bahwa budaya positif yang ada di SMA Negeri 1 Magetan memang sudah berjalan dengan lebih baik dan mungkin bisa juga dari materi ini dipakai atau diaplikasikan oleh sekolah-sekolah lainnya. Dan sekali lagi terima kasih kepada Bu Riris yang sudah memberikan materi tentang budaya positif yang ada di kelas dan di sekolah, karena memang siswa-siswi kita itu membutuhkan sesuatu yang baru dalam artian untuk pengembangan dari karakter mereka. Tentu saja dengan tadi yang disampaikan bahwa hukuman dikatakan adalah sebagai penghargaan adalah sebagai hukuman, maka kita sebagai guru harus lebih bijaksana dalam mengambil sikap supaya karakter siswa nanti muncul dalam hari-hari berikutnya itu lebih baik lagi. Oke, mungkin kegiatan kali ini sampai di sini dulu karena memang waktu yang sudah semakin malam Bu Riris. Terima kasih atas materi yang disampaikan. Saya ucapkan sekali lagi kepada Bapak Ibu guru yang sudah berkenan dan ikhlas hadir pada kegiatan webinar hari ini. Semoga apa yang kita dapatkan pada malam hari ini
bisa kita terapkan di sekolah kita masing-masing. Sekali lagi saya Al-Insyirah sebagai moderator mohon maaf apabila dalam hal membawakan susunan acara terdapat kesalahan baik ucapan maupun perkataan yang baik disengaja maupun tidak, mohon maaf. Selanjutnya acara pada malam hari Foto ini bersama. bisa kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Terima kasih, Bu Ali. Hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Alin dan teman-teman semuanya, Bapak Ibu guru SMA Negeri 1 Magetan. Tapi kita sesi foto bersama dulu nggih Bapak Ibu.